2, 3. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Beli Magelang. Bela Magelang. Bela Magelang. Beli Magelang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan loyalitas. 6. Deliver result. Deliver result. Memberikan hasil. Memberikan hasil. 7. 7. Get better. Get better. Selalu lebih baik. Selalu lebih baik. 8. 8. Comfort loyalty. Mengungkapkan kenyataan. Mengungkapkan kenyataan. 9. 9. Clarify expectation. Clarify expectation. Memperjelas apa yang diharapkan. Memperjelas apa yang diharapkan. 10. 10. Practice accountability. Menerapkan sikap bertanggung jawab. Menerapkan sikap bertanggung jawab. 11. Listen first. Latar belakang saya untuk IBF karena perjalanan saya itu kok lambat gitu ya, lambat, stagnan, apa-apa gini-gini. Akhirnya saya belajar dengan IBF tuh lumayan cepat Pak, dari Januari udah lama itu cuman kan namanya kita ya ada ibu kadang enggak gitu kan. Akhirnya dengan keadaan sangat paksa banget harus untuk perkembangannya luar biasa sekali karena apa? Saya benar-benar jujur brutal, jujur dalam artian keuangan, jujur dalam artian produksi, pemasaran. Saya ungkapkan semuanya apa yang menjadi kendala saya. Jadi cepet Pak, kalau kita mau ngobrol jujur aja nggak ada dikit, itu enak banget. Nggak ada yang nyalahin, nggak ada yang menghakimi, nggak ada. Jadi kita semua sama, pasti pernah. Yang namanya pengusaha pernah jatuh, pernah punya hutang banyak, pernah dikejar ini, itu umum. Jadi nggak usah ada ini apa, malu atau apa, nggak usah. Kita terus terang, enak, santai aja. Ini apa? Sudah bawa semuanya. Kemarin saya belajar di IBF Jogja itu tentang 6 biggest mistake. Jadi 6 kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pengusaha, termasuk owner. Gitu. Yang pertama itu obsession with the product. Jadi kebiasaan kita itu apa? Terlalu terobsesi dengan produk. Nah, saya mau jual produk ini. Contohnya saya aja yang enak. Saya souvenir. Saya terlalu berambisi souvenir pernikahan. Souvenir ini banyak banget itemnya. Saya sibuk sekali dengan produk saya. Saya ada kentong di sekar, kentong, handuk, bantal, payung ini, macam-macam, kipas, gerabah. Saya sendiri sibuk dengan produk saya. Tanpa saya memikirkan market mana yang akan saya ambil, kan gitu, saya tuju. Yang benar itu sebenarnya kita ambil target market kita dahulu. Ini satu, saya punya produk adalah handuk bordir, bantal bordir gitu ya. Target market saya siapa? Ternyata luas sekali. Satu produk itu, handuk bordir itu, satu orang lahiran, sopir lahiran, 2 acara kantor, 3 acara ulang tahun, 4 acara promosi perusahaan. Itu kan banyak sekali ternyata, itu luar biasa sekali. Ulang terus meninggal, acara meninggalnya itu peringatan kematian pakai handuk juga seperti itu. Jadi satu produk itu sudah mewakili market yang sangat banyak. Kita nggak perlu banyak produk, tapi kita bingung mau jual kemana. Nah, pertanyaannya pasarnya itu membutuhkan apa, gitu kan? Pasarnya itu membutuhkan apa? Kalau roket kayak gini kan kalangan anak muda, anak-anak gitu kan. Kalau bapak-bapak usia 50 tahun ke atas kan nggak terlalu suka dengan ayam ini, keras gini kan. Nah itu target marketnya kita besarkan di iklan di dalam seperti itu, pemasarannya seperti itu yang untuk produk. Ada pertanyaan yang untuk produk? Intinya kita fokus dengan sedikit produk saja, yang penting marketnya, pasarnya itu membutuhkan apa, gimana target market kita, itu udah pemasaran yang luar biasa. Market kita siapa? Untuk setiap usaha itu beda-beda, marketnya beda-beda. Seperti saya seperti itu kan. Kalau saya bordir,
Ternyata bordir itu ya luar biasa. Satu mesin bordir, malah 6 ada ketemu. Itu tuh bisa untuk apa aja? Di sekolahan sudah banyak banget marketnya. Dari bed itu semua bordir semua. Akmil, kan saya ikut Akmil. Akmil, perkantoran, sekolahan, pondok pesantren. Kemarin dapat orderan pondok pesantren itu santrinya 1.500, paketnya dia 6 nemtek kan, setiap hari ganti. Itu udah berapa? 9.000 bordiran. Nah, ambil. Nanti kalau kita belum tahu sopo yo garing target marketnya, tanya kita sharing. Sopo sih target market itu ya ketemu lah itu kan ngobrol. Nah kan, iki mbak, seperti itu. Kalau di IBF tuh kayak gitu, kita sharing. Terus kemudian yang kedua, kesalahan itu speed itu terlalu kecepatan. Jadi seorang pengusaha, apalagi yang pemula, biasanya tuh pengennya cepet-cepet. Aku ini mau kontrak ini, lah kontrak nanti aku mau ambil modal dari bank, nanti buat ini. Nah, seperti itu terlalu cepat. Padahal semua usaha itu pasti butuh proses. Pasti ada prosesnya. Saya 10 tahun juga lumayan prosesnya itu. Jadi kesalahan kedua itu seorang pengusaha itu, kesalahan kedua adalah ingin terlalu cepat, tidak sabar dengan prosesnya. Jadi biasanya kadang ada yang dari nol, ada yang sudah punya usaha, punya modal dari orang tua, itu bisa dikembangkan pelan-pelan. Ada yang dari main itu ya banyak sekali, akhirnya bisa masak juga banyak. Nah, dari sini kita memang butuh proses. Semua usaha apapun itu telaten. Harus telaten, harus ini harus begini, itu harus selalu kita harus belajar terus supaya apa? Supaya kita nggak terlalu ya bisa cepet asal sudah ahli ya di bidang marketingnya dan di bidang semuanya itu bisa. Tapi kalau untuk yang masih kita tahap biasa ya memang harus ada proses step by step. Ini saya harus butuh modal, gimana caranya. Kalau biasanya terlalu pengen cepet-cepet sukses itu ambil jalan pintasnya hutang bank. Nah nanti hutang bank itu nanti efeknya akan imbasnya ke yang lain itu pasti. Yang nomor 3, technical sukses. Jadi kesalahan selanjutnya adalah kita terlalu banyak terjebak pada proses operasional. Saat kita terjebak di sana, maka kita tidak akan sempat memikirkan hal-hal strategis dan esensial. Nah, di sini yang diperlukan adalah business skill, bukan tekniknya skill. Jadi kalau pengusaha itu di IBF itu kita pakainya kandidat, pakainya tim. Kadang owner itu ya pemasaran, ya belanja bahan, ya produksi, ya packing, ya kirim barang. Kalau kita terjebak di situ saja dilakukan sendiri, kita nggak akan kemana-mana, gitu. Jadi kita tuh sibuk banget kalau semuanya dihandle sendiri, pokoknya hebat, gitu kan. Itu kita nggak akan pernah bisa kemana-mana, bisnis kita stagnan aja. Jadi misalnya, ini pengalaman saya aja ya, nanti mudah-mudahan sama Ingan tahu usaha saya ini, saya harus begini gitu. Saya di bidang software dan bordir. Jadi nanti yang pemasaran ada, terus yang produksi, yang bordir ya sendiri, yang potong bahan ya sendiri, yang bordir bantal misalnya satu step bantal itu timnya saya hampir 5. Desain, selesai desain, potong kain sendiri lagi. Yang bordir udah timnya sendiri, yang jahit penjahitnya, yang isi dalam tim packaging, yang packing kan di packing pita sendiri lagi. Seperti itu. Jadi saya cuma lihat, ini kurang bagus, ini kurang ini. Seperti itu. Sebelum di IBF, saya itu kalau ada kesalahan jahitan sedikit, menceng jelek, saya marah-marah. Itu sebelum di IBF. Setelah di IBF, ternyata itu adalah kesalahan owner sepenuhnya. Kita harus mengakui ini kesalahan saya. Itu wajib di IBF. Oh iya mbak, harusnya begini ya. Kita arahkan. Jadi kita tuh tim ya, teman ya, saudara gitu kita anggap. Jadi enak usahanya, mereka rasa. Ada yang sama saya itu udah 15 tahun ikut saya, ada yang 10 tahun ikut saya. Jadi lumayan sih sudah bisa menghandle timnya, sudah nggak pernah gonta-ganti. Karena apa? Misalnya
mesin bordir operasional itu 3 shift. Misalnya ngajari, nanti ganti lagi, nanti ngajari lagi, kan repot biaya ngajari, repot. Jadi memang saya pupuk itu mbak-mbaknya, timnya, mas-masnya itu supaya bisa berkolaborasi dengan saya seperti itu. Nah itu jadi nanti kita ada kandidat, ada kader-kader, ada tim-tim sendiri supaya apa? Supaya kita lebih ke marketnya, ke pemasarannya saja. Jadi kita tuh gencar ke marketnya yang nomor 1. Kita kembali ke nomor 1 lagi. Jadi yang produksi nanti sudah ada, kita tuh gencar ke market. Nanti di pembahasan selanjutnya ada itu nanti, ada hubungannya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah bisnis skillnya, bukan teknik skill. Saya sudah 10 tahun jualan souvenir, belum bisa jahit sampai sekarang, belum bisa bordir sampai sekarang. Karena apa? Saya nggak mau, saya kuasai teknik skill, bordir bisa setengah tahun sendiri. Dan nanti marketnya gimana? Gitu. Jadi saya ambil aja kandidat yang khusus, memang udah berapa tahun Mbak ikut? 5 tahun, nah itu kita ambil. Gitu. Jadi penjahit juga gitu. Penjahit saya punya mesin Mbak di rumah, punya kegiatannya apa ibu rumah tangga? Mau nggak jahit ini per piece Rp1.000 gitu kan? Tinggal beliannya, kalau bisa cepat ya sehari bisa dapat 100 bantal pun, dan hasilnya rapi. Jadi kita kayak borongan gitu kan, kita kalau ada orderan ya kita kasih, kalau enggak. Jadi meminimalkan di biaya produksinya, gaji karyawannya, seperti itu. Jadi memang saya tuh nggak bisa jahit, cuman kalau ada yang jelek, yang mencengnya itu saya tahu gitu. Saya tahu mbaknya itu disiplin, karena apa? Ini ada name tag saya, ada namanya Indah Souvenir. Kalau sampai ke konsumen kok jelek, itu nanti nggak bakal rekomen gitu kan. Ini kan pemasaran saya, marketing saya Mbak, mau bantu. Nanti kalau ada yang pesen, jadinya juga dapat hasil. Nah, kita tuh ngikatnya kayak gitu kan marketingnya itu. Jadi mereka dengan legowo kan, legowo, oh iya ya tak baikin. Alhamdulillah sudah bagus, ini sudah nggak ada masalah. Terus yang keempat itu irasional exuberance ya, nekat tanpa perhitungan. Pengambilan keputusan bisnis yang diambil dengan mengutamakan emosi daripada logika. Itu jadi biasanya ini juga untuk jiwa-jiwa muda ya. Biasanya kan lebih mengambil emosi. Ini sedang tren apa? Sekarang ini baru tren apa sih? Nah, dia ambilnya pakai emosi. Nanti aku buka ini, nanti buka ini ya. Seperti itu. Kalau di IBR tuh enggak, kita pakainya logika. Jadi usaha satu dibesarkan dulu usahanya. Setelah itu kalau mau buka cabang boleh, cuman itu ada ilmunya yang sangat mendalam dan harus benar-benar ahli benar ini untuk pembukaan cabang. Jadi saya memang belum ada cabang apapun, karena apa? Yang satu ini harus kita besarkan dulu, harus kita perbaiki dulu sampai perfect gitu. Nah kita nanti baru buka cabang. Biasanya kalau kita terbawa emosi, aku udah punya cabang berapa gitu biasanya kan. Orang-orang tuh, Mbak cabangnya udah berapa cabangnya? Nah itu bangga. Padahal setelah banyak cabang itu ternyata yang teman-teman pengusaha IBF Jogja tutup semua. Jadi yang itunya juga tutup, yang nomor satunya tutup karena jadi nggak fokus itu, karena satunya belum ahli. Jadi harus pelan-pelan ada prosesnya seperti itu. Terus terlalu berekspektasi dengan ide bisnis dalam fase growth pertumbuhan yang rawan mengalami hal ini. Nah ini biasanya tuh anak muda juga biasanya kadang ada terlalu banyak ide. Sekarang permen coklat kan dulu seperti ini ya, mete gitu. Sekarang enggak, coklat tuh ada rasa cabai, ada rasa rendang, ada rasa. Lah pertanyaan lagi, yang beli siapa? Kan gitu. Terlalu banyak ide. Seperti saya dulu juga ya. Wah idenya ini software diginiin, ternyata yang beli siapa? Nggak ada. Pada akhirnya komunitas di Magelang itu pesennya handuk, bordir, packingnya plastik, itu udah. Kalau di kota besar nggak, Semarang, Jakarta, Jogja itu packingnya udah nikah, udah pakai itu kan hampers packing box. Di sini nggak masuk karena apa? Boxnya sudah mahal, sudah 15.000. Handuknya 15.000. Yang gratis apa Mbak In? Yang gratis packingnya kita plastik. Udah deh itu aja. Jadi kita lihat market lagi. Lumayan. Kecepatan nggak Bu ini? Tahan nggak? Seperti ya.
Ada pertanyaan? Mungkin? Boleh, ada pertanyaan? Mumpung belum sampai ke ini, masih ke bab 4. Di petani satu-satu usahanya, nanti terus dipraktekkan dari satu aja, poin nomor 1 aja dulu. Produknya benar-benar ini, ya. Seperti itu. Terus yang kelima ini lack of second ideal. Jadi kita itu kehabisan ide-ide baru, lupa berinovasi dan tidak mengenali kompetitornya. Itu juga saya sudah saya alami semua, lupa berinovasi. Jadi sekarang seperti punya saya mesin bordir itu sekarang enggak bordir biasa, pakainya mesin bordir timbul. Yang kayak itu kan tulisan itu Satpol PP apa kan udah timbul. Nah kalau saya nggak bisa ikutin ya kita ya tetap ini terlibat, apalagi yang pemasaran, marketing anak muda sekarang pinter-pinter pakainya online. Lah kalau kita udah nggak mudah, nggak paham lah, kita cuma offline di depan buka toko nungguin konsumen kayaknya ya Allah gitu ibaratnya. Jadi kita harus ada ide-ide baru, terus berinovasi, terus mengikuti zaman. Mau nggak mau kita harus ikut zamannya sekarang seperti apa sih gitu kan. Oh zamannya pakai IG, pakai FB, pakai TikTok ya. Mau nggak mau kita harus ikutin marketnya, itu juga harus ikutin fashion apa ikutin itu apa namanya, biar soalnya kompetitor kita tuh sekarang tuh anak-anak muda banget, 20 tahun sudah luar biasa. Terus yang keenam itu run out of cash. Jadi cash is blood of your business. Cash adalah darah dari bisnis kita. Jadi apa namanya? Kalau pengusaha itu pasti ya setiap hari kan ada pengeluaran untuk produksi, untuk timnya, untuk ini ada. Kalau kita kehabisan cash, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Pada akhirnya kita ada second opinion kan, ada 2 opini. Yang pertama mati tutup bangkrut. Nah, udah ya, enggak, jangan sampai terjadi. Terus yang kedua itu transfusi dana. Kita hutang saking mudahnya sekarang kita bisa ada pengajuan pembiayaan itu, jadi kita lebih mudah mengambil spekulasi, padahal itu benar-benar belum tentu berhasil begitu. Jadi untuk usaha ini kita harus benar-benar ada cash. Jadi orang beli itu langsung bayar. Ibarat seperti supermarket. Kalau misalnya UMKM sekarang kan banyak yang produk makanan ringan itu kan, kita pakainya itu dititip-titipan ke toko-toko, ke supermarket seperti itu. Nah itu kan tempo, kita udah seneng nih, wah ini tak titipin ke sini, nanti berapa bulan baru cair. Seperti di toko supermarket kan seperti itu. Itu sebenarnya nggak usaha yang kurang sehat. Jadi sebenarnya ketika kita mengeluarkan produk atau jasa itu langsung ada cash-nya. Jadi nanti kita bisa putar lagi untuk untuk yang lain, untuk produksi yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya di IIBF itu ada yang namanya hutang, boleh ada. Hutang itu memang untuk para pengusaha owner itu pasti butuh dana cair, dana segar, itu boleh. Nah yang memang di sini di IIBF diterangkan bahwa untuk hutang itu bukan hutang yang riba. Jadi kemarin itu saya juga dapat pencerahan dari Jogja, bisa kita bekerja sama pendanaan dengan IIBF yang pendanaan dengan bank syariah, seperti itu dibolehkan karena memang kita butuh dana segar, dana cair untuk memutarkan usaha kita, untuk biaya produksi, untuk biaya lain-lain seperti itu. Jadi boleh di IIBF. Nanti ada ilmunya lagi. Yang pertemuan besok kedepannya itu ada debt free. Jadi debt free itu memang kita membahas mengutak-utak semuanya tentang utang piutang. Di situ ada ilmunya juga, benar-benar ada ilmunya. Dan alhamdulillah sudah saya lakukan, saya praktekkan itu memang kemarin ada ya namanya orang masih ada ya utang-utang itu di bank-bank itu masih dulu saya 3 tahun yang lalu ya. Sekarang dari ini sudah clear, sudah cair semua, sudah lunas semua. Itu besok ada ilmunya namanya debt free money. Jadi bagaimana caranya kita bisa lepas bebas dari hutang riba.
itu banyak banget poinnya, termasuk disiplin ini seru banget besok. Jadi saya kan setiap hari Selasa di Jogja, itu kan memang apa namanya, setiap Selasa ada babnya tuh khusus bahas ini, dan sedikit, memang kita cuma 20 orang, jadi kita ingin diskusi, ngobrol ini, masalahnya ini gitu. Jadi itu satu pokok pembahasan yang besok itu insya Allah saya bawakan yang untuk yang khusus untuk cara melunasi hutang tuh, insya Allah nanti di IBF kita usahanya besar, melesat, berkembang tanpa hutang riba. Amin. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa kita bahas bersama-sama. Ada apa namanya, apa sih yang bikin ini? Terima kasih Pak Ridwan beserta istri. Ini dari Jogja, teman saya di Jogja. Terima kasih Pak sudah menyempatkan. Nanti ngobrol ya Pak, ke depan ya Pak nanti ya. Sharing-sharing ilmunya Bewin ya. Berbagi bersama teman-teman laki-laki ini Pak ceritanya. Ya. Monggo yang ada ganjelan di usaha, nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Insya Allah kita itu tidak akan menghakimi, tidak akan moyoi bahasa Jawanya, terus kita pasti saling support, saling mendorong, saling memberi. Oh solusinya saya pernah ya Mbak, kasusnya kayak gini. Mbak Ida apa yang dilakukan? Saya kayak gini. Allah ridhoi, ya Allah lunasan, ya caranya gimana Mbak Ida? Ini. Seperti itu. Timnya ada yang gablek, ada yang gimana beda caranya, ada yang nggak disiplin, telat terus, izin terus. Saya pernah, gimana caranya Mbak Indah? Terus waktu dulu alhamdulillah atas ridho Allah itu saya umroh, saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah jadikan tim saya yang baik-baik itu bersama saya selamanya, akan saya gandeng terus gitu kan. Yang jelek-jelek ya Allah hilangkanlah dari itu. Alhamdulillah saya pulang dari umroh itu 15 tim, tinggal 2 tim. Jadi saya umroh selama itu 2 minggu, terus selama 2 bulan tidak ada pemasukan dari nota. Saya heran loh, kok nggak ada masuk ya notanya. Ternyata mereka ada komputer sendiri punya saya buka, mereka punya nota sendiri namanya Juragan Souvenir. Kayak gitu, ya Allah gitu. Rasanya ya belum tahu ilmunya ya. Marah jengkel, udah Bu, saya bilang Bu ini saya lepas karena mereka sudah punya mendirikan suatu toko di dalam toko. Jadi mereka tuh janjian sama konsumen di KFC, di alun-alun, gak usah ke toko, gitu katanya. Tokonya tutup, gak usah ke toko. Saya tuh heran. Saya ke bank, Mbak Indah Souvenir kan yang punya? Iya. Kenapa saya nggak boleh ke toko? Saya tuh pesen banyak gini buat BCA. Terus ya nggak beli siapa ya Mbak? Karena tokonya tutup, tokonya gini. Oh gitu. Terus kemana? Ya janjian di alun-alun. Tuh lah kayak gitu itu. Namanya Juragan Souvenir. Jadi Allah itu memang apa yang kau minta ya Allah kabulkan. Saya bilang ya Allah yang jujur-jujur sama saya, yang nggak jujur sudah tolong lepaskan ya, lepas semua. Alhamdulillah. Jadi untuk marketingnya saya masih ini belajar, jadi saya sendiri karena Indonesia sendiri semua. Untuk tim produksi biarkan mereka yang berjalan. Itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan kita setiap azan itu saya ada ini keputusan sendiri pribadi, setiap azan off semua. Mau subuh kan dari subuh mesinnya, subuh sampai jam 9 malam, 3 shift mesin gorden, dari subuh berhenti, zuhur berhenti, off total, makan siang, sholat, gitu. Memang off, ada azan off, asar off, maghrib off, isya off. Gitu. Jadi saya offnya itu waktu azan. Di mesin kan, ini kan, bunyinya kan keras ya, jadi saya Mbak nantiin. Ya memang sering-sering gitu kita karena nggak dengar kan azan, karena kan saya. Mas azan matiin tuh harus, itu memang kewajiban saya. Ya kecil-kecil seperti itu saya lakukan bisa memperbaiki diri, memperbaiki ada poinnya juga di IBR itu memperbaiki keluarga Bunda. Jadi kita itu satu memperbaiki diri, kedua membangun karakter diri, kedua membangun karakter keluarga, ketiga membangun masyarakat, membangun bisnis, dan membangun bangsa dan negara dalam satu tarikan nafas seperti itu. Kalau di IBF nanti alhamdulillah ini dari baru sebagian kecil banget pokok pembahasan kita, masih banyak banget yang harus kita pelajari, harus kita sharing ilmunya, gitu kan. Nanti usahanya itu pasti insya Allah saya kita bisa bersama-sama membahagiakan
keluarga seperti itu. Ya. Ini untuk pembahasan 6 kesalahan ini sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Monggo, silakan.